Sejumlah warga Kampung Gunung Aseupan, Desa Karamat Mulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, beramai-ramai mengontrol lokasi pondok pesantren Santri Sinatria yang berada di kampung tersebut, serta melakukan pengerusakan dan pembakaran material bangunan pesantren itu pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025, sekitar pukul 11 siang, waktu Indonesia Barat. Tampak bangunan pesantren sudah ada yang dibongkar warga dan atap asbesnya bolong-bolong. Tampak pula material bangunan seperti gapura dan pagar bambu yang sudah dibakar warga. Atas kejadian ini, jajaran Polsek Soreang dan Koramil Soreang bertindak cepat terjun ke lapangan guna mencegah warga untuk melakukan aksi anarkis lebih jauh. Tampak para petugas berupaya menenangkan warga dan berjaga-jaga di sekitar bangunan pesantren. Kapolsek Soreang, Kompol Oeng Hoiruman membenarkan kejadian ini. Namun aksi warga tersebut dengan cepat dapat dicegah para petugas. Mendapat informasi kejadian ini, kami langsung ke lokasi dan mengamankan lokasi, serta mengimbau warga untuk tidak berbuat anarkis, kata Kompol Oeng kepada Balai Bandung Gom Sabtu, 17 Mei 2025. Menurut Kompol Oeng, yang dibakar hanyalah bambu pagar yang sudah rusak dan kayu material bangunan. Belum sampai ke semua bangunannya karena kita cegah agar jangan sampai ada pengerusakan. Kan kasihan di dalam masih ada pengurus ponpes dan para santrinya. Lagi pula kan pelakunya juga sudah ditahan, ungkap Oeng. Hingga akhirnya kondisi di lokasi kejadian pun kembali kondusif dan warga berangsur kembali ke rumahnya masing-masing. Kami sampai malam ini masih berjaga-jaga bersama pemerintahan desa dan pengurus RT RW untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut, kata Kapolsek. Menurutnya, sekitar 5 orang santri dan 17 pengurus ponpes beserta istri dari pimpinan ponpes pelaku pencabulan telah dievakuasi ke kantor Kecamatan Soreang. Sebelumnya diberitakan balebandung.com, Polresta Bandung menetapkan RR 30 tahun sebagai tersangka pencabulan terhadap 8 santriwati di Ponpes Santri Sinatria Kurani. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara mengatakan, penetapan tersangka terhadap RR sebagai pimpinan Ponpes tersebut dilakukan usai pihaknya memeriksa 7 orang saksi, yang 5 diantaranya merupakan korban pelecehan seksual pelaku. Kompol Lutfi menyebut total korban ada 8 orang, di mana 3 korban mengaku telah disetubuhi oleh pelaku dan sudah dilakukan visum di Rumah Sakit Sartika Asih. Sementara 5 lainnya mengalami pencabulan. Seorang laki-laki berinisial RR kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan Polresta Bandung, Tandas Lutfi di Mapolresta Bandung, Rabu, 14 Mei 2025. Kompol Lutfi menyebut mayoritas korban di bawah umur atau belum menginjak usia 18 tahun. Para korban pun mengalami trauma dan tengah menjalani pendampingan oleh psikolog dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung. Para korban menimba ilmu di tempat tersebut sejak 2023 hingga sekarang, dan kejadian berlangsung di rentang waktu tersebut. Motif pelaku masih kita dalami sampai saat ini, pungkasnya. Akibat aksinya, RR yang merupakan salah seorang pengurus di tempat tersebut dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dirinya terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah ada beberapa santriwati alumni yang mulai berani bicara kepada orang tuanya bahwa mereka mengalami pelecehan seksual selama mondok di ponpes gratis tersebut. Pelecehan dilakukan oknum berkali-kali di kobong ponpes, rumah oknum maupun di saung yang ada di kawasan ponpes tersebut. Kuasa hukum korban, Ahmad Ridho mengungkapkan, pihaknya menerima aduan dari Reki, salah satu orang tua korban, pada 28 April 2025. Keesokan harinya, 29 April, pihaknya membuat laporan polisi ke Polresta Bandung untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Jadi, modusnya si oknum pimpinan ponpes ini luar biasa. Sebelum melakukan aksinya secara halus dan perlahan-lahan, santriwati didoktrin atau diceramahi terlebih dahulu, bahwa apapun yang dilakukan Akyai tidak boleh bertanya dan tidak boleh menolak dengan dalih kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ungkap Ridho kepada balebandung.com, Jumat, 9 Mei 2025. Inilah masalahnya. Cerita Nabi Musa dan Khidir yang sering dipakai untuk membungkam pertanyaan dan menutupi kebusukan sebenarnya menyimpan banyak hal yang mengganjal.
Dalam kisah itu, Khidir tanpa ragu membunuh seorang anak kecil, lalu mengatakan bahwa hal itu harus dilakukan demi menghindari bahaya yang lebih besar di masa depan. Bayangkan, membunuh anak kecil dianggap wajar, dan yang paling mengerikan, siapapun dilarang bertanya kenapa. Musa sebagai nabi yang mulia pun diminta pasrah, tanpa hak untuk mengkritik. Apa pesan moral yang bisa diambil? Apakah kita diajarkan untuk menerima ketidakadilan dan kebiadaban hanya karena alasan takdir atau kekuasaan, tanpa berani mempertanyakan? Tidak ada hal baik yang bisa dipetik dari cerita ini jika dipakai sebagai dalih untuk menindas, menutup mulut korban, dan membenarkan tindakan keji. Justru, kisah itu berbahaya jika dipakai sebagai alat untuk mengekang rasa keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks kasus ini, cerita Musa dan Khidir dijadikan tameng agar para korban pencabulan tidak berani bersuara, agar kebenaran tersembunyi, dan agar pelaku terus berkuasa tanpa hukum. Itulah yang harus kita lawan, bukan hanya pelaku kejahatan, tapi juga narasi-narasi berbahaya yang menutup mata dan hati masyarakat. Modus pelaku sangat licik dan terencana dengan rapi. Sebelum melakukan tindakan bejatnya, pelaku menggunakan cerita Nabi Musa dan Khidir sebagai alat untuk mencuci otak para santriwati. Mereka didoktrin secara halus dan bertahap dengan cara yang tampak seperti nasihat agama agar tidak berani bertanya, menolak, atau melawan. Pelaku berkata bahwa semua yang dilakukan adalah bagian dari ujian dan kebijakan Allah yang tidak boleh dipertanyakan. Santriwati dipaksa percaya bahwa mengikuti apa kata kiai adalah wajib, bahkan jika itu terasa salah atau menyakitkan. Dengan cara ini, pelaku menciptakan suasana takut dan patuh yang membuat korban terperangkap tanpa jalan keluar. Selain itu, pelaku memanfaatkan posisi dan wibawanya sebagai pimpinan pondok pesantren untuk menutup mulut korban dan keluarganya. Mereka dijanjikan balasan kebaikan jika taat dan disuap dengan perhatian atau fasilitas tertentu. Tapi di balik itu, mereka diperlakukan sebagai objek untuk kepuasan pelaku yang tak terkendali. Pelaku juga menyembunyikan tindakannya dengan berpura-pura menjalankan aktivitas keagamaan dan pendidikan secara normal, bahkan membuat akun live TikTok agar terlihat santai dan tidak mencurigakan. Padahal di balik layar itulah kejahatan terjadi berulang kali. Inilah kenyataan pahit di balik dinding pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembelajaran, malah berubah menjadi tempat penderitaan dan pelecehan. Wah, luar biasa ya, Kabupaten Bandung. Daerah yang katanya damai, tapi ternyata penuh drama keagamaan. Di satu sisi, warga begitu gigih menolak pembangunan gereja, seolah-olah keberadaan rumah ibadah umat Kristen adalah ancaman terbesar bagi ketentraman hidup. Tapi, giliran pondok pesantren ilegal yang berisi skandal pencabulan dan praktik aneh muncul, bukannya diselesaikan dengan bijak, malah dibakar habis-habisan oleh warga sendiri. Hebat kan? Ini jelas contoh sempurna bagaimana masyarakat bisa memilih-milih masalah. Gereja mau dibangun, langsung tolak. Pakai alasan klise bisa memecah persatuan. Tapi ponpes bermasalah, yang malah menyiksa dan mencabuli anak-anak di dalamnya, malah dianggap urusan internal, sampai akhirnya warga muak dan bertindak sendiri. Jadi siapa sebenarnya yang dijaga? Moral atau ketidaksabaran yang meledak-ledak? Lucunya, banyak orang tua malah dengan bangga memasukkan anaknya ke pondok pesantren cuma karena murah dan gratis. Wah, hebat banget ya. Nyetor anak ke tempat tanpa pengawasan ketat, yang ujung-ujungnya jadi ladang kasus pelecehan. Tapi jangan coba-coba mempertanyakan ustadz atau guru ngaji yang katanya penuh wibawa. Karena kalau berani, siap-siap dibilang kurang ajar dan disudutkan oleh warga. Sementara itu, warga lebih peka soal penolakan gereja yang katanya mengancam keutuhan umat. Padahal di belakang layar sendiri, pondok pesantren penuh aib dan kebobrokan. Jadi yang diprioritaskan bukan keselamatan anak-anak, tapi mempertahankan citra agama yang katanya suci, tanpa mau melihat siapa sebenarnya yang jadi korban. Tapi ya sudahlah, yang penting keutuhan umat terjaga, meskipun anak-anaknya jadi korban. Sejak beberapa tahun terakhir, warga di beberapa desa di Soreang, seperti Desa Karamat Mulia dan sekitarnya, kerap melakukan penolakan terhadap pembangunan gereja baru maupun aktivitas ibadah umat Kristen yang sudah ada. Penolakan ini bukan sekadar ketidaksukaan, melainkan disertai intimidasi dan aksi massa yang menekan jemaat agar menghentikan kegiatan mereka. Beberapa kasus yang tercatat antara lain adalah pembatalan pembangunan gereja Santo Antonius di wilayah Cipamokolan, di mana warga sekitar menggelar demonstrasi dan mengancam akan membakar bangunan gereja jika pembangunan tetap dilanjutkan.
Bahkan pernah terjadi pengusiran paksa terhadap jemaat yang hendak beribadah, dengan alasan bahwa keberadaan gereja mengganggu ketertiban umum dan dianggap tidak sesuai dengan budaya lokal. Lebih miris lagi, beberapa rumah ibadah Kristen kecil di Soreang harus beroperasi secara tersembunyi karena takut menjadi sasaran intimidasi dan ancaman kekerasan. Umat Kristen yang beribadah di tempat ini seringkali mendapat tekanan agar pindah atau berhenti beraktivitas keagamaan. Situasi ini menunjukkan adanya diskriminasi yang sistematis dan pelemahan kebebasan beragama di wilayah tersebut. Masyarakat mayoritas tidak segan menekan minoritas dengan dalih menjaga kerukunan dan ketertiban, padahal kenyataannya justru menimbulkan konflik dan ketegangan sosial yang berlarut-larut. Ironisnya, sementara umat Kristen terus berjuang untuk mendapatkan hak beribadah secara bebas, kasus-kasus pelanggaran hak anak dan perempuan di institusi agama lain, seperti kasus pencabulan di pondok pesantren yang ramai diberitakan, tampak kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat luas. Ini menunjukkan adanya ketimpangan fokus dan prioritas dalam menyikapi persoalan sosial dan keagamaan di Kecamatan Soreang. Penolakan dan persekusi terhadap ibadah Kristen di Soreang menjadi pengingat pahit bahwa kebebasan beragama masih menjadi isu besar yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh demi menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan menghormati hak setiap individu tanpa memandang agama atau latar belakang apapun. Mengganggu ketertiban umum. Frasa sakti seribu makna yang bisa langsung membungkam gereja, menghentikan ibadah, dan memulangkan jemaat dengan rasa bersalah, seolah-olah mereka adalah biang kerok kerusuhan hanya karena berdoa. Lucunya, ketertiban umum ini sangat selektif. Kalau anak-anak kecil disuruh ngaji sambil live TikTok joget-joget di pondok pesantren gadungan. Tenang, itu katanya bagian dari pembinaan. Kalau ada kasus pencabulan oleh ustaz, wah, jangan dulu sudzon. Kita tabayun dulu. Tapi kalau ada sekelompok orang Kristen mau ibadah Natal diam-diam di rumah sendiri, wah, itu bisa memicu keresahan sosial, mengganggu harmoni, dan tentu saja tidak sesuai dengan budaya lokal. Budaya lokal yang mana ya? Yang membolehkan membakar gerbang pesantren karena marah? Atau yang membiarkan anak di bawah umur dititipkan ke ustaz predator karena katanya lebih murah dan berkah? Dan jangan lupa, tidak sesuai dengan budaya lokal adalah argumen pamungkas. Tidak peduli bahwa budaya lokal yang asli adalah gotong royong dan toleransi. Yang penting, bisa dipakai untuk mengusir mereka yang dianggap lain tanpa merasa bersalah. Canggih, bukan? Jadi kalau Anda mau beribadah di Soreang, pastikan Anda tidak membawa Alkitab. Jangan nyanyi lagu pujian. Dan tolong jangan terlihat terlalu damai. Karena damai pun bisa dianggap mencurigakan kalau datang dari umat minoritas. Tapi, kalau Anda mau buka pesantren tanpa izin, asal pakai sorban dan spanduk Arab, tenang saja. Itu bagian dari budaya lokal yang suci dan tak boleh disentuh. Selamat datang di negeri di mana ibadah bisa dianggap pelanggaran, dan pelanggaran bisa dibungkus jadi ibadah. Jadi, setelah semua ini, kita masih mau pura-pura tidak tahu? Masih mau percaya bahwa semua ini demi ketertiban umum dan budaya lokal? Atau sudah saatnya kita buka mata bahwa ada standar ganda yang terus dibiarkan hidup, tumbuh, dan memakan korban? Kalau Anda merasa ada yang salah, berarti nurani Anda masih hidup. Kalau Anda merasa geram, itu tandanya Anda masih punya keadilan di hati. Dan kalau video ini membuat Anda berpikir 2 kali sebelum menyerahkan anak ke sembarang tokoh agama, maka video ini sudah melakukan tugasnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Bantu lebih banyak orang sadar bahwa yang suci itu bukan gelar atau sorban, tapi hati yang berani berkata benar, meski melawan arus. Sampai jumpa di video berikutnya, karena suara kebenaran tidak boleh dibungkam.